الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali majlis di malam yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Di malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berada dalam satu majlis, yaitu majlis ilmu. Tentunya kita berharap mudah-mudahan majlis di mana kita berada senantiasa mendatangkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam kita haturkan pula kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah memegang ajaran yang pernah beliau sampaikan kepada umat ini. Insya Allah ketika kita istiqomah di atas sunnah beliau, kita bakal mendapatkan keselamatan, kita bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari azabnya yang pedih. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah. Masih pada pembahasan iman kepada hari akhir, peristiwa-peristiwa yang harus kita imani terkait dengan iman kepada hari akhir. Pembahasan terakhir kemarin kita sudah sampaikan di antara peristiwa yang harus kita imani berkaitan dengan iman kepada hari akhir adalah mengimani adanya catatan amal. Kemarin sudah kita bacakan bagaimana setiap kita itu nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibentangkan catatan amal yang sudah kita kerjakan. Catatan amal itulah yang nanti akan menjadi bukti, akan menjadi saksi terhadap apa yang sudah kita lakukan di dunia. Tatkala seorang hamba mendapatkan catatan amal dari arah sebelah kanan, maka itu menunjukkan bahwasannya hamba tersebut akan mendapatkan keberuntungan. Namun ketika mendapatkan catatan amal dari arah sebelah kiri atau bahkan dilempar dari arah
belakang punggungnya. Maka di saat itu manusia akan mengatakan, duhai celakanya, catatan apa ini? Tidak ada yang kecil ataupun yang besar yang dahulu aku lakukan di dunia, melainkan semuanya tercatat. Naudzubillah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan pada peristiwa terkait dengan catatan amal, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan catatan amal dari arah sebelah kanan. Kemudian peristiwa yang lain yang kemarin sudah kita sampaikan adalah terkait dengan al-mizan. Jadi peristiwa yang harus kita imani berkaitan dengan iman kepada hari akhir adalah mengimani adanya al-mizan. Setiap kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, yang ditimbang itu tidak hanya amal perbuatan. Para ulama mengatakan termasuk diri kita akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalilnya kemarin sudah kita bacakan. Malam hari ini kita masuk pada peristiwa yang berikutnya yang wajib kita imani terkait dengan iman kepada hari akhir. Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala memberikan satu pertanyaan, ma dalilus sirat minal kitab. Apa dalil berkaitan dengan as-sirat, yaitu titian yang bakal kita lewati, minal kitab yang bersumber dari Al-Quran. Jadi ada satu titian, satu jembatan yang akan dilalui oleh seluruh manusia tanpa terkecuali, baik orang yang bertakwa, orang yang soleh, ataupun orang yang durhaka kepada Allah. Titian itu bagi orang yang bertakwa akan menyelamatkan. Untuk menjawab pertanyaan itu, Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Maryam, surat yang ke-19, ayat 71 dan 72. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah summa nunajjiyal ladzina taqaw wa nadharud dhalimina fiha jisiyah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun dari kalian illa wariduha, melainkan akan mendatangi neraka. Wariduha, al-warid ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir adalah lembah neraka jahanam. Jadi tidak ada seorang pun dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melewati atau akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatmam maqdiyah, hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Summa nunajjiyal ladzina taqaw, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bakal selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharud dhalimina fiha jisiyah, kemudian membiarkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berlutut di dalam neraka. Ikhwan fillah azakumullah, terkait dengan ayat ini Imam Ibnu Katsir menukil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-wurud, berkaitan dengan lembah neraka jahanam. Kata Rasulullah, ad-dukhulu, kalian semua akan memasukinya. La yabqa barrun wala fajirun illa dakhalaha. Tidak tersisa, kata Rasulullah, tidak tertinggal baik dia orang soleh, orang baik, ataupun orang-orang fajir, orang-orang yang selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
illa dakhalaha, melainkan akan memasukinya. Fatakunu alal mu'minin bardaw wa salama, kata Rasulullah, maka kemudian Allah jadikan alal mu'minin, atas orang-orang mukmin ketika memasuki neraka tersebut, bardaw wa salama, menjadi dingin dan menyelamatkan. Kama kanat ala Ibrahim hatta illa linnar au qol jahannama dhajijan mimbartihim, sebagaimana yang pernah Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Nabiullah Ibrahim. Ketika Ibrahim dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api, maka Allah perintahkan api itu menjadi dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Seperti itulah keadaan orang-orang yang beriman ketika melewati titian, di mana titian itu harus melewati lembah neraka, dijadikan dingin dan menyelamatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena dinginnya neraka itu, kemudian neraka berkata, atau jahanam berkata, dhajijan min bardihim, mereka gemuruh karena dingin tersebut. Summa yunajjiyallahu alladhina taqaw, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, wa yadharudz zalimina fiha jithiya, dan membiarkan orang-orang yang zalim berlutut di dalam neraka. Ikhwani fiddin azakumullah, ini kabar yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Artinya kabar seperti ini bukan merupakan mitos, tetapi kabar yang disampaikan oleh Al-Quran dan dipertegas oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih adalah kabar yang hak adanya. Kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengimani keadaan tersebut. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang bertakwa. Keadaan yang begitu berat yang mereka alami, Allah Subhanahu wa taala jadikan mudah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu tidak lain jamaah sekalian sebagai balasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang beriman tatkala mereka berada di dunia. Betapa ketika orang-orang yang bertakwa itu berada di dunia, mereka meluangkan waktunya, mereka menyisihkan harta mereka, mereka menyisihkan diri atau jiwa mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Keadaan tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memudahkan mereka melewati berbagai peristiwa yang harus mereka alami. Maka tidak berlebihan jemaah sekalian kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman. Misalnya di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki atau perempuan, sedang dia dalam keadaan beriman kepada Allah, apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami beri kepadanya kehidupan yang baik. Jadi tidak ada orang yang beriman itu kehidupannya tidak baik. Dia pasti akan mendapati kehidupan yang baik. Maka ketika mindset kita ini salah jamaah sekalian, harus kita ubah. Karena kadang-kadang kita punya mindset itu yang namanya kehidupan baik itu harta yang melimpah. Kadang-kadang hanya seperti itu. Padahal nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita luar biasa keadaannya, luar biasa banyaknya. Tidak ada seorang pun dari kita ketika dilahirkan oleh ibu kita itu sudah berpakaian. Semuanya tidak berpakaian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmatnya begitu banyak kepada kita. Hanya kadang-kadang ironinya kita ini menganggap nikmat itu hanya berupa materi, sehingga kita merasa kurang. Naudzubillah. Orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, orang yang ridho
Wardha bima qasamallahu lakun takun agnan nas. Orang yang ridho dengan apa yang Allah berikan, itulah orang yang kaya. Ya. Jadi janji Allah di dalam surat An-Nahl itu betul-betul terjadi. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, dan akan kami beri kepadanya balasan yang jauh lebih baik dari apa yang sudah dia kerjakan. Salah satunya jamaah sekalian, berbagai peristiwa yang dilalui oleh orang-orang yang beriman diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melalui halangan tersebut. Hatta pada saat kita melewati as-sirat, lembah yang harus kita lalui, melewati neraka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bardau wasalama, menjadi dingin dan menyelamatkan bagi orang yang bertakwa. Ini dalil pertama yang dinukil oleh Imam Al-Hakami rahimahullah taala di dalam surat Maryam surat yang ke-19 ayatnya 71 dan 72. Kemudian ayat yang lain yang dinukil oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, yas'a nuruhum baina aitihim wa bi aimanihim, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Akhwan fillah azakumullah, ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Hakami betapa keadaan kita pada saat melewati as-sirat itu dimudahkan oleh Allah, seolah-olah dituntun dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pantas bagi orang yang beriman, ya. Pantas bagi orang yang di saat manusia dalam keadaan terlelap tidur, ya. Orang yang beriman bangun jamaah sekalian, bangun di malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Masya Allah, ya, satu keadaan yang mungkin berat bagi kita, ya. Kalau sudah bangun di malam hari, ya, hanya untuk menegakkan 2 rakaat saja, kadang-kadang beratnya bukan main, ya. Tapi kalau bangun tengah malam terkait dengan urusan dunia kita, ya, badan ini kayaknya ada tenaga yang tambah. Antum bisa perhatikan, ya, sebagian dari saudara-saudara kita yang aktivitasnya, mohon maaf, jam 1 malam harus datang ke pasar. Itu hujan atau tidak? Kira-kira datang apa enggak jemaah sekalian? Datang, ya. Jam 1 malam itu bisa datang ke ke pasar, ya. Ana mikir kapan tidurnya gitu jemaah sekalian. Ini jam 1 malam bisa hadir, ya. Tapi ketika terkait dengan urusan keselamatan kita di akhirat, kok jangankan jam 1 malam Ustadz, jam 3:30 itu loh masih mikir. Itu keadaan kita jemaah sekalian. Nah, maka satu kali ketika kami berdialog dengan seorang ummahat, ya, kebetulan beliau ini kerjanya adalah di pasar, nah, jadi menjadi agen gitu jemaah sekalian. Nah, jualannya ada cabai macam-macam sudah. Anak tanya, Bu, datangnya ke pasar jam berapa? Jam 1. Hujan datang Bu, ya datang Ustaz, walaupun hujan. Nanti subuhnya gimana? Wah, subuhnya ya sak kobere Ustaz. Coba jamaah sekalian, datang jam 1 malam, subuh nanti di pasar itu sak kobere.
Nek pas pedagang itu rame, ya mundur nanti subuhnya. Nanti pulangnya jam berapa, Bu? Ya nanti pulangnya ya habis duhur. Coba jamaah sekalian, jam 1 malam pulang dari pasar nanti habis duhur baru pulang. Apa yang diperoleh? Dapat banyak Ustadz. Banyak mana dengan miliknya Korun? Kita tidak ada jamaah sekalian yang melampaui hartanya Korun sudah. Al-Quran sudah menyebutkan kunci tempat penyimpanan harta miliknya Korun, kata Al-Quran, harus dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Kalau hari ini kita nyimpan uang tidak ada kuncinya, ATM-nya harus dipikul oleh beberapa orang kuat. Sak piro aya kayak ini ATM-nya, coba sekalian. Artinya tidak ada manusia ya sepanjang sejarah kehidupan manusia yang melampaui hartanya Korun. Akhirnya ummahat tadi kita sampaikan, Bu, bagaimana kalau coba diubah mindset kita? Karena begitu banyaknya karunia dan nikmat yang Allah berikan, coba sekarang datang ke pasarnya ndak usah jam 1 malam, tapi sehabis subuh. Kalau jenengan tiap hari bisa bangun jam 1 malam, gunakan jam 1 malam untuk bermunajat kepada Allah. Gimana ya Ustadz ya? Masih gimana, Bu? Akhirnya dicoba betul jamaah sekalian. Bangunnya tidak datangnya ke pasar tidak jam 1 malam, tetapi sehabis subuh. Qadarullah, saat di pasar, subhanallah, ketika datang jam 1 malam tadi, 2 karung cabai habis. Tapi pada saat datang ba'dal subuh, 2 kilo saja tidak laku. Berani antum jamaah sekalian? Asalnya rezekinya 2 karung cabai Lombok itu habis ketika datang jam 1 malam. Tapi pada saat mindsetnya diubah, cara pandangnya diubah, datangnya ba'dal subuh, 2 kilo Lombok ndak laku. Ketemu sama kita, gimana ini Ustadz? Saya setiap hari itu menghabiskan Lombok itu sekian, cabai itu sekian, sekarang bosok semua Ustadz. Ini gimana ini? Ya coba jamaah sekalian. Anak tanya jamaah sekalian, Ibu masih yakin tidak dengan Al-Quran? Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran? Yakin Ustadz, sudah jalani saja. Yakini apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalannya waktu jamaah sekalian, cabai yang hanya laku 2 kilo saja tidak habis, diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dagangan yang lain. Kereceannya laku melampaui cabai yang habis 2 karung. Kerajaan itu ada kerupuk yang mentah, ada rengginang yang mentah, itu habis, hasilnya melampaui dari cabai yang 2 karung tadi. Apa kata ibu itu? Alhamdulillah Ustadz, saya diuntungkan. Kenapa Bu kok diuntungkan? Setiap hari tangan saya ini panas Ustadz, karena megang Lombok, milih yang jelek sama yang baik. Setelah kerecean yang laku, tangan saya nggak jadi panas. Hasilnya ternyata jauh lebih besar. Sekarang pulangnya jam berapa Bu? Saya jam 8, jam 9 sudah kurang Ustaz. Loh, Masya Allah jamaah sekalian, ya, waktunya dimepetkan, disedikitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi nilai berkahnya ditambah oleh Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang-orang yang beriman betul-betul Allah berikan kehidupan yang baik dan diberikan balasan yang lebih baik. Jadi orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, di waktu mereka melewati as-sirat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hadid, di hadapan dan di sebelah kanan mereka ada cahaya yang menuntun keadaan mereka. Busra kumul yauma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dikatakan kepada mereka,
orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kalian kekal di dalamnya. Dzalika huwal fauzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang amat besar. Ikhwan fillah azakumullah. Ini dalil kedua yang dinukil oleh Imam Al-Hakami rahimahullah taala, dalil yang bersumber dari Al-Qur'an. Ya. Sesungguhnya hanya dengan dalil ini sudah cukup. Tapi ternyata beliau tambahkan dengan satu pertanyaan, ma dalilu dzalik wa sifatuhu minas sunnah. Mana dalil yang membicarakan tentang as-sirat dan sifat-sifatnya yang bersumber dari as-sunnah, dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian beliau menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 6886. Ya. Dalam sebuah hadis yang panjang terkait dengan masalah syafaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil jasri fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Kata Rasulullah SAW, kemudian didatangkan titian jahanam, ya. As-sirat didatangkan, ya. Dipasang di antara kedua tepi jahanam, kata Rasulullah. Maka kami bertanya kepada Rasulullah, qulna ya Rasulullah wamal jasru, wahai Rasulullah, memang jembatan jahanam itu seperti apa misterinya, bagaimana keadaan mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, qal madhadatun mazillatan alaihi khototif. Kata Rasulullah SAW, titian jahanam atau jembatan di antara dua tepi jahanam itu, kata beliau, jembatan yang menggelincirkan. Kayaknya enak jamaah sekalian, tapi menggelincirkan, kata Rasulullah. Jembatan itu menjatuhkan, dan di tepi jembatan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pengait kalub hadidun, ya. Jadi pengait yang terbuat dari besi. Oh, masya Allah, ya. Jadi sudah menggelincirkan, menjatuhkan, kemudian ada pengait-pengaitnya, bahkan ada duri-duri yang tajam di antara kedua tepinya. Ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan titian di antara dua tepi jahanam. Duri itu mereka menyebut dengan sebutan sa'dan, yaitu pohon yang ada durinya, ya. Jadi semacam apa namanya, kayu yang bagian kanan kirinya itu ada durinya. Kalau kita itu seperti mungkin kaktus, mungkin jemaah sekalian, ya. Jadi pohon kaktus yang tidak ada daunnya, adanya itu hanya duri, ya. Tapi Rasul menyebut di sini dengan sebutan sa'dan, kayu sa'dan, al mu'minu alaiha, keadaan orang mukmin, kata Rasulullah, ketika melewati titian jahanam itu, katorfi wakal barki, ya, ada di antara mereka itu yang melewati sangat cepat, sangat cepat, ya. Kemudian para sahabat tanya, apa yang Anda maksud sangat cepat itu ya Rasulullah? Wakal barki, seperti kilat, ya, kayak orang berkedip, ya. Tahu-tahu sudah sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berarti golongan yang luar biasa jemaah sekalian, melewati as-sirat, ya, yang keadaannya itu menggelincirkan, yang keadaannya itu menjatuhkan, kemudian di samping kanan kirinya ada pengait-pengait dari besi, bahkan ada kayu
atau pohon yang disebut dengan pohon sakdan. Ya. Jadi pohonnya atau kayunya itu berduri. Ketika orang melewati tentu akan menggetarkan keadaannya. Tapi orang yang beriman itu seperti kilat yang menyambar. Oh, Masya Allah, luar biasa ini. Wa karrih, golongan yang kedua, kata Rasulullah SAW, ada yang seperti angin berhembus. Nah, antum tahu angin yang berhembus seperti apa? Ya seperti itu keadaannya orang yang beriman. Berarti cepat jamaah sekalian. Bagaimana tidak cepat? Angin itu pernah menjadi kendaraannya Nabiullah Sulaiman. Sampai hari ini belum ada orang yang berkendaraan menggunakan angin. Hanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ya. Seandainya di waktu itu beliau tidak minta ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar di kemudian hari tidak ada manusia yang dikaruniai oleh Allah keadaan seperti itu, tentu hari ini ada yang memiliki kemampuan karena Allah subhanahu wa ta'ala berikan ya. Kenapa itu diminta oleh Nabiullah Sulaiman? Karena kita ini bukan hamba pilihan jemaah sekalian, bukan seorang nabi dan rasul ya. Ya betul-betul manusia biasa yang Allah karuniakan, Allah berikan hidayah kepada diri kita. Sulaiman seorang nabi dan rasul ya. Tingkat keimanannya tentu minas sama ila sumur bor jemaah sekalian, jauh ya. Bagaimana tidak jauh ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim ya. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Ditafsiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-69. Orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah itu minan nabiyyin, dari kalangan para nabi dan para rasul. Ini golongan pertama jemaah sekalian ya. Wasiddiqin, mereka orang-orang yang membenarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, pengikut para nabi dan para rasul. Kita jauh dari para nabi dan para rasul. Kehidupan kita saat ini 1500 tahun setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jauh jamaah sekalian. Berapa generasi itu ya, kalau umur bapak kita ini 80 ya, sampai ke 1000 tahun itu berapa kalinya itu jamaah sekalian. Bisa sampai 12 generasi. Nah kalau sampai 1500 ya, bisa 20 generasi jamaah sekalian. Jauh kita ditinggal oleh Rasulullah. Padahal golongan yang diberikan nikmat oleh Allah, pertama dari kalangan para nabi dan para rasul. Yang kedua as-siddiqin. Yang ketiga was-syuhada. Mereka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang syuhada. Was-sholihin. Kemungkinan keadaan kita berada di bagian 4. Insya Allah jemaah sekalian. Golongan orang-orang soleh. Jauh tapi jaraknya dengan para nabi tadi. Jadi keadaan orang yang bertakwa yang kedua, wakarrih, seperti angin yang berhembus. Kemudian keadaan yang ketiga, kata Rasulullah, waka'ajawidil khayli, seperti orang yang menunggang kuda, warrikabi, atau menaiki kendaraan. Wah ini masih mending, melewati jembatan atau titian kayak naik sepeda motor, lumayan jemaah sekalian, banter jean ya apa sing gak belas gak ono sing masih kayak naik kendaraan, lumayan. Ada pula kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan yang melewati titian itu dia bergelantungan pada titian tersebut ya. Jadi tergelincir dari titian, dia harus bergelantungan sehingga para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala mengambil, dalam riwayat yang lain disebutkan mengambil besi yang bagian ujungnya bengkok tadi, dipakai untuk membentel jamaah sekalian. Kalau orang Jawa niku bentel ya. Antum kalau waktunya kurbanan gitu loh jamaah sekalian, jadi kambing kemudian atau daging sapi dicantol gitu ya. Masya Allah ya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
Ada di antara kalian itu yang tercabik-cabik kemudian selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah tercabik-cabik tetapi jatuh di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Nah, ini penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan hamba-hamba Allah. Padahal itu dari kalangan orang-orang yang beriman, tergantung dari kadar keimanan yang ada pada diri mereka. Bagaimana dengan keadaan orang kafir? Ya, baru melewati tok sudah selesai jemaah sekalian. Nah, kalau sudah selesai nggak usah dibahas, ya, mesti ngumpul di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita itu akan menyelamatkan kita dari apa yang disebutkan oleh Allah, yaitu tatkala melewati as-sirat. Nah, ini peristiwa yang berikutnya, yang selanjutnya setelah al-mizan, kita akan melewati yang namanya as-sirat. Kemudian peristiwa yang lain jemaah sekalian, Imam Al-Hakami memberikan satu pertanyaan, ma dalilul qisas minal kitab. Nah, apa dalil atau mana dalil berkaitan dengan kisos minal kitab yang bersumber dari Al-Quran? Berarti kita nanti akan ada peristiwa yang disebut dengan kisosnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang kita perbuat. Untuk menjawab itu Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mendolimi, tidak akan berbuat dolim kepada seseorang misqala dzarratin, walaupun hanya sekecil biji dzarrah. Semuanya mendapatkan bagian yang setimpal, balasan yang setimpal. Ya. Hatta jamaah sekalian, kalau hari ini ada dari kalangan manusia ya, yang hobinya suka mengadu ayam jago, itu nanti akan mendapatkan kisos di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak ayam jago diadu, kemudian sampai ada yang berdarah-darah ya. Karena di dalam satu riwayat disebutkan, seekor kambing yang bertanduk nyerutuk kambing yang tidak bertanduk, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditegakkan kisos ya. Sehingga tidak berlebihan ketika kita membaca di dalam surat Al-Kahfi ya. Ya, kalau sejarahnya Ashabul Kahfi kan Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi, jumlah pemuda yang disebutkan ya, di dalam surat Al-Kahfi ya, Al-Quran menyebutkan manusia menyangka jumlah mereka 3, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang menduga jumlah mereka itu 5, yang keenam adalah anjingnya. Jumlah mereka itu 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Anjingnya selalu ikut jemaah sekalian. Karena itu di dalam satu hadis ya, ada satu asar yang menyebutkan anjing itu nanti akan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa yang dia lakukan di dunia dia kepingin mendapatkan balasan. Nah, padahal sebetulnya yang punya beban untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya dari kalangan jin dan manusia. Tapi di sini ada kisos, semuanya bakal diberikan balasan ya, sebagaimana yang sudah dia perbuat. Wa in taku hasanatan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika kebaikan itu sebesar dzarrah, kecil sekali jamaah sekalian, ikha wa yu'ti min ladunhu ajron adzima, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala yudhaifha, akan melipat gandakan, wa yu'ti, dan akan mendatangkan balasan berupa ajron adzima,
pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masya Allah, artinya tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita perbuat, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang setimpal. Ini dalil yang pertama yang dinukil oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Ya. Maknanya apa jamaah sekalian? Disinilah keadilan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Allah begitu jelas ya, memberikan penegasan kepada manusia ya, tentang keadaan mereka setelah melewati kehidupan dunia. Tidak ada satupun agama di permukaan bumi ini yang mampu menjelaskan begitu rinci, begitu detail apa yang bakal dilalui oleh manusia. Ya. Kebanyakan agama yang ada ya, hanya berbicara tentang urusan ya, mereka di dunia. Ya. Bahkan sebagian mereka ada yang meyakini ya, setelah kehidupan dunia itu tidak ada lagi kehidupan yang bakal dilalui oleh manusia. Bagaimana mungkin orang yang sudah bercampur dengan tanah itu akan bisa dihidupkan kembali? Tapi agama Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan rinci keadaan manusia sesudah mereka ya, dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian dalil yang lain jemaah sekalian, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'min, surat yang ke-40 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan al-yauma tujza kullu nafsim bima kasabat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari tiap-tiap jiwa itu akan diberi balasan. Tiap-tiap kita jemaah sekalian ya. Ustaz, bagaimana dengan bantuan dari saudara saya misalnya? Apakah itu akan bermanfaat bagi diri kita? Dilihat dulu jamaah sekalian bantuannya seperti apa. Karena syafaat itu tidak serta-merta akan kita terima. Syafaatul udma hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya orang-orang mukmin ya nanti-nanti jamaah sekalian. Karena hari ini ada yang berpandangan ya, mayoritas kaum muslimin kada berpandangan alah enggak usah sholat enggak apa-apa. Ini pandangan yang keliru jamaah sekalian. Loh, kenapa nggak usah sholat? Toh nanti kalau saya meninggal disolati. Kalau saya meninggal nanti didoakan oleh tetangga kanan kiri saya. Apalah artinya jamaah sekalian doa yang diucapkan oleh saudara-saudara kita sementara keadaan kita tidak pantas menerima doa itu. Kalau seandainya doa itu ya, bisa diterima bagi orang yang tidak layak tadi, maka pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih berhak menerima bantuan dari keponakannya dibandingkan orang lain. Antum perhatikan bagaimana kisahnya Abu Thalib ketika menghadapi kematian. Rasul setengah memaksa sampai mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan kul la ilaha illallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah wahai pamanku. Kalimat itu akan menjadi hujjah bagiku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktanya apa jamaah sekalian? Riwayat-riwayat yang membicarakan tentang pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata apa yang dilakukan oleh Rasul tidak bermanfaat bagi paman beliau. Bahkan Al-Quran menyebutkan di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-113, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Maka lil mu'minin, tidak patut bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang kafir sesudah jelas bagi dirinya bahwasannya dia adalah orang kafir, meskipun mereka itu adalah karib kerabat. Loh, jelas jamaah sekalian, para mufassir menyebutkan surat At-Taubah ayat 113 itu turun berkaitan dengan kisahnya Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini sudah masuk isya, fadl untuk diadzani terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Sedikit lagi terkait dengan pembahasan ini. Kembali kepada dalil terkait dengan peristiwa atau masalah kisos yang bersumber dari Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'min tadi menyebutkan bahwasannya pada hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan pada setiap jiwa atas apa yang mereka usahakan. Ya, sekiranya pertolongan dari saudara mereka, sekiranya pertolongan dari orang lain itu berguna, tentu akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Karena itu jamaah sekalian, kalau sebagian dari saudara-saudara kita yang muslim kemudian beranggapan bahwasannya pertolongan itu bisa diberikan oleh orang lain, tentu tidak serta-merta pertolongan itu akan dia dapatkan melalui peristiwa atau proses yang begitu panjang. Sekali lagi, kalau memang itu berhak, tentu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling berhak. Tapi nyatanya di dalam surat At-Taubah ayat 113 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, mengingkari bagaimana sesuatu yang diperbuat oleh Rasul. Silakan nanti dicek di dalam surat At-Taubah ayat 113. Tidak patut bagi seorang nabi dan bagi orang-orang yang beriman ayyastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik. Syafaat mereka tidak berguna sesungguhnya. Walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Meskipun orang musyrik itu adalah karib kerabat mereka, sesudah jelas bagi mereka, mereka adalah penghuni neraka jahim, neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi pada hari itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah kemudian melanjutkan la dzulmal yaum, pada hari itu tidak ada seorang pun yang bakal dizalimi. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amat cepat hisabnya. Itu pada ayat yang ke-17 jemaah sekalian. Pada ayat yang ke-18 kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa angdzirhum, berikan peringatan kepada mereka wahai Muhammad, kepada manusia, yaumal azifah, pada hari yang amat sangat dekat, yaitu hari kiamat. Idzal qulubu ladal hanajiri kadhimin, yaitu hari ketika hati manusia itu merasa sesak, jadi menyesakkan, sakit di hati jamaah sekalian sampai ke kerongkongannya, karena menyaksikan keadaan yang begitu berat bagi manusia. Kasih peringatan Muhammad dengan keadaan itu. Masya Allah jamaah sekalian, bahasa Al-Quran luar biasa memberikan peringatan kepada kita. Jadi saking sesaknya sampai kerongkongannya, mereka itu menahan kesedihan terhadap apa yang sudah mereka perbuat. Masya Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari keadaan tersebut. Itu Allah sebutkan pada ayat yang ke-18. Sehingga di akhir ayat ke-18 Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menyebutkan di hari itu wala safi'i yuta'un, tidak ada syafaat yang diterima di waktu itu. Hari di mana setiap kita akan melaluinya. Dan itu wajib kita imani karena merupakan bagian dari peristiwa terkait dengan hari akhir. Dalil yang bersumber dari Al-Quran. Dan di sini disebutkan oleh beliau dalil juga surat Az-Zumar ayat 69, itu juga terkait dengan peristiwa yang wajib kita imani, kisosnya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya.
Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, dilanjutkan oleh Imam Al-Hakami rahimahullah ta'ala, ma dalilul qisas wa sifatuhu minas sunnah. Mana dalil terkait dengan qisas dan sifat-sifatnya yang bersumber dari as-sunnah. Maka beliau rahimahullah ta'ala menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abi Wa'il dari Abdullah radhiyallahu an qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqdha bainan nasi fid dima. Kata Rasul SAW, masalah pertama yang diputuskan pada hari kiamat di antara sesama manusia adalah terkait dengan masalah darah. Kisos jamaah sekalian. Kalau hari ini ada seorang hamba yang menumpahkan darah seorang mukmin, padahal ketika seorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, bagaimana Rasulullah berkhutbah saat di hari Arafah, ketika beliau melaksanakan haji wada, salah satu isi khutbah beliau sampaikan, ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah negeri yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini harta, darah dan kehormatan seorang mukmin itu haram untuk ditumpahkan, haram untuk diambil, sebagaimana haramnya negeri ini, sebagaimana haramnya bulan ini, dan sebagaimana haramnya hari ini, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Masya Allah, bagaimana dalam kehidupan kita? Kadang-kadang karena persoalan yang sangat sepele jamaah sekalian, kita banyak menyaksikan, bahkan hari-hari ini Masya Allah viral di media ya jamaah sekalian. Yang kemarin sempat ketemu di Kemlagi, anak yang SD kelas 4 atau kelas 5 jamaah sekalian, diambil organ tubuhnya, Masya Allah. Setelah itu dibuang saja ke hutan, ditumpahkan darahnya, berarti betul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan dipertanggungjawabkan hal tersebut. Rupanya polisi juga tidak kalah pinter dengan orang seperti itu. Setelah ketangkep sama polisi nggak dihukum jemaah sekalian, tapi dibawa ke kampungnya orang itu. Akhirnya oleh massa dihajar habis-habisan jemaah sekalian. Kayaknya di videonya sampai sini habis sama massa itu. Yang di Gresik juga ketangkep, yang di Surabaya ada anak SMP waktu pulang dari sekolah kemudian naudzubillah organ dalamnya diambil, kemudian dimasukkan ke dalam selokan, naudzubillah. Masya Allah, begitu gampangnya manusia itu menumpahkan darah, padahal sumpahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di hari Arafah melaksanakan haji wada, haram seorang hamba itu menumpahkan darah seorang mukmin. Haramnya itu, mulianya itu, larangan itu, seperti bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan negeri yang Allah haramkan. Masya Allah jamaah sekalian, jadi betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik, pesan-pesan yang baik kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Cukuplah bagaimana orang-orang soleh sebelum kita memberikan nasihat. Misalnya Nabiullah Yakub alaihissalam, ketika menghadapi kematian, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, am kuntum syuhada, apakah kalian tidak menyaksikan bagaimana ketika Yakub menghadapi kematian? Apa yang diucapkan Yakub? Wahai putra-putraku, ma ta'budu mim ba'di. Satu nasihat yang luar biasa jemaah sekalian, pesan yang berharga yang disampaikan oleh Nabiullah Yakub. Apa yang bakal kalian sembah sesudah aku mati nanti? Kekhawatiran orang tua
terhadap putra-putranya. Maka putra-putranya menjawab, kami akan menyembah Tuhan yang telah disembah oleh kakek-kakek kami, Ibrahim, ya, Ismail, Ishak dan seterusnya. Ya, di akhir ayat itu putra-putranya Nabiullah Yakub menyebutkan, kami akan menyembah Tuhan yang esa. Ya, dilandasi dengan kalimat tauhid yang kokoh, maka insya Allah ya, akan melahirkan akhlak yang terpuji bagi generasi kita. Nah, itu jemaah sekalian, betapa Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan keadaan yang demikian. Ya. Kemudian dalil yang lain ya, yang dinukil oleh Imam Al-Hakami rahimahullah taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 6053, bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat intahu mudlimatun li akhi. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya. Ya. Jadi yang memiliki kezaliman, fal yatakhallalhu minha, maka hendaklah dia meminta penghalalan. Ya, karena kedzaliman ya minta penghalalan jemaah sekalian. Ya, kalau dia pernah menghina ya nyampaikan. Kalau dia pernah nyolong Ustaz, ya kembalikan colongannya. Loh Ustaz, kalau dikembalikan wah malah jadi rame, ya sedekahkan, tidak apa-apa, niatkan untuk saudara kalian. Ya. Dulu di masa jahiliyah misalnya, oh saya suka nyolong Ustaz, milik teman saya. Ini gimana cara ngembalikannya ya? Kalau nanti saya bilang Ustaz, waduh malah jadi perkara besar ini. Ya sudah, sedekahkan, niatkan untuk saudara. Ini bukan sedekah kita, tapi sedekah colongan jemaah sekalian. Lu bagaimana Ustaz ya, apa yang orang-orang yang sudah korupsi banyak harta miliknya rakyat, ya kembalikan, sedekahkan, niatkan untuk rakyat. Masya Allah. Kenapa? Karena nanti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada kezaliman, kata Rasulullah SAW, minta untuk penghalalan. Mengapa demikian? Fa innahu laisa summa dinarun wala dirhamun min qabli ayyukhadha li akhihi min hasanatin. Fa illam yakul lahu hasanatun ukhida min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab ya, nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dinar dan dirham itu tidak bermanfaat. Malaikat gak kena disogok jamaah sekalian. Ya. Jadi kalau hari ini kita punya uang banyak, segala urusan kita itu selesai dengan fulus, malaikat gak butuh fulus. Kan ada pepatahnya orang Arab gitu, apa namanya, segala sesuatu itu tembus dengan fulus ya. Mingkuli sayin fulusun tembus ya gitu. Jadi kewabe tembus ya maaf sekali. Di hadapan malaikat tidak berguna. Ini yang bicara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, kezalimannya harus dibayar dengan kebaikan yang dia miliki. Jadi kalau dia berbuat zalim kepada saudaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kisos itu ditegakkan, cara bayarnya jamaah sekalian. Ini persis seperti hadis ketika Rasul tanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, malah dirhama wala mata'a, mereka yang enggak punya dirham ya Rasulullah, enggak punya kekayaan, itu orang yang bangkrut. Kata Rasul, enggak, mereka orang yang bangkrut dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin, mereka orang yang datang menghadap Allah dengan membawa kebaikan berupa sholat, berupa zakat, berupa puasa. Wa ya'ti qad satabahada, tapi secara bersamaan dia mendolimi saudaranya, mencaci saudaranya, menumpahkan darah saudaranya, mengambil harta milik saudaranya dengan cara yang zalim. Maka kata Rasul, kebaikan yang dia miliki diberikan kepada saudaranya.
Satu kebaikan, dua kebaikan, banyak kebaikan diberikan kepada saudara kita. Jika kebaikan itu belum mencukupi jamaah sekalian, keburukan milik saudaranya akan dipikulkan kepada dirinya, faturiha ilan nar, kemudian dia diseret dalam keadaan tertelungkup di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah. Ini satu kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan masih sangat banyak dalil yang seperti ini jemaah sekalian. Artinya semuanya akan clear ketika kita sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir pertemuan kali ini yaitu berkaitan dengan Al-Khawd, ya, telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Hakami memberikan satu pertanyaan, ma dalil khawd minal kitab, ya, mana dalil yang membicarakan tentang telaganya Rasulullah yang bersumber dari Al-Quran. Beliau kemudian menukil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang sangat besar. Para mufassir menafsiri Al-Kautsar adalah satu telaga yang Allah siapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nanti Rasulullah berada di surga. Rasul masih berada di dunia sudah dikabarkan memiliki telaga di surga. Bahkan para ulama menyebutkan sungai-sungai yang ada di surga itu bermuara atau bersumber dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita harus imani jamaah sekalian. Tapi yang sungguh ironi, pada saat sebagian dari umatnya Rasulullah ini mendekati telaganya Rasul, ternyata diusir oleh para malaikat. Ada di antara umat beliau. Loh, apakah tidak masuk surga kok diusir? Barangkali tidak layak mendapatkan telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu jamaah sekalian, ya. Ketika dipanggil oleh Rasul, ummati ummati, itu umatku, maka para malaikat menjawab, betul mereka adalah umatmu, tapi engkau tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh mereka sepeninggalmu. Nah, maka sebaik-baik kita jamaah sekalian, ya, mereka yang menegakkan sunnah yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan beberapa dalil-dalil tadi yang nggak sempat kita bacakan semuanya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang bakal kita lalui, ya, terkait dengan hari akhir, kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikan kemudahan dan diberikan hikmah untuk mampu mengambil pelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.